MPLS 720 siswa SMKN 1 Bendo, tahun pelajaran 2024. SMKN 1 Bendo Kabupaten Magetan sebagai SMK yang punya tagline Sekolah Berbudaya Industri pada awal tahun pelajaran 2024 ini mengadakan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Sebagai tema kegiatan ini adalah Stop Perundungan atau Bullying. Selain dilaksanakan di SMK Bendo, kegiatan ini juga serentak dilaksanakan secara virtual Zoom dari SMK dan SMA seluruh Jawa Timur yang dipusatkan dari Surabaya dan untuk SMKN 1 Bendo di Hall Lapangan Futsal, Senin 15 Juli tahun 2024. Dr. Andes Sugianto, MMPD, Kepala Sekolah SMKN 1 Bendo mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya mengenalkan program, sarana, dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal atau kultur budaya sekolah, sekaligus memberikan pengetahuan tentang lingkungan SMKN 1 Bendo, jelasnya. Pada tahun pelajaran 2024 ini, SMKN 1 Bendo menerima siswa sebanyak 720 siswa yang terbagi menjadi 20 kelas dengan 9 jurusan yang ada. Hal ini dilaksanakan sesuai arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Ponorogo. Kami harapkan semua anak didik yang masuk hari ini bisa lulus sesuai jumlah saat masuk, jadi tidak ada yang harus putus sekolah karena sesuatu dan lain hal. Berikut ini kegiatan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Beni Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Beni. Oke, terkait kegiatan MPLS di SMK Negeri 1 Bendo nih, berapa jumlah siswa yang diterima di tahun ini? Jumlah siswa yang kami terima sesuai SK yang diterbitkan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo, kami menerima 20 rombel atau 720 siswa yang mendaftar di tempat kami sekitar 1.650, Mas Beni. Oke. Jumlah siswa itu kan tadi berarti ada sisa nih. Itu kenapa kok tidak diterima semuanya atau gimana nih? Nah, kita harus mentaati aturan, Mas Beni, karena kami juga sudah ditarget atau dijatah oleh Bapak Kepala Cabang Dinas melalui SK itu 20 rombel, dan kami juga nanti kalau kami terima semua, satu, tempatnya memang tidak ada, kemudian kedua, memberi peluang kepada teman-teman SMK swasta, karena pada dasarnya saya dulu pertama kerja itu di SMK swasta, jadi bisa merasakan, Mas, bagaimana sulitnya mencari siswa itu. Pertama, anak didik yang kami terima insya Allah anak didik yang terseleksi, kemudian yang berkarakter. Kami pilih dari 1.650, kami ambil hanya 720. Kemudian harapan dari kami mewakili SMK Negeri 1 Bendo, anak-anak ini adalah pada saat belajar kelas 10 sampai kelas 12 kami harapkan tetap utuh 720. Kemudian harapan kami anak-anak juga mentaati peraturan yang telah kami sampaikan di acara pembukaan tadi. Yang mentaati peraturan itu tidak hanya anak siswa baru, semua warga sekolah, semua siswa, semua bapak ibu guru dan karyawan, semua mentaati. Kalau itu kolaborasi, insya Allah nanti anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, lulus akan segera mendapatkan apa yang cita-citakan. Oke, tadi dikatakan juga terkait dengan kolaborasi. Nah, di sini mungkin peran orang tua mungkin dari kepala sekolah, ada pesan untuk kepada orang tua anak siswa. Ya, kepada orang tua perlu dicatat kolaborasi di sini maksudnya selama anak-anak
di sekolah jam 7 sampai jam setengah 4 itu menjadi tanggung jawab kami. Apa-apa kejadian di sini, sakit, kemudian kalian itu menjadi tanggung jawab kami. Tapi setelah pulang dari sekolah, ya masih ada waktu 16 jam itu berada di sekolah. Tidak mungkin sekolah mengawasi anak yang jumlah totalnya 2000 lebih ini satu persatu. Maka itulah menjadi tanggung jawab orang tua dijaga baik keselamatan, tentang belajarnya, tentang berkomunikasi dengan orang lain. Makanya itulah yang kita sebut dengan kolaborasi. Kalau itu berjalan lancar, di rumah baik, insya Allah di sekolah baik, anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang terbaik dari yang baik. Siap. Nah, tadi saya juga melihat terkait dengan tema stop bullying atau perundungan gitu. Okay. Nah, mungkin ada pesan-pesan khusus terhadap anak-anak seluruh SMK 1 Bendo nih ke depan, apakah perundungan atau bullying itu bagaimana cara mengatasinya? Ini memang saya sangat benci sekali, paling tidak suka kalau di sekolah, apalagi di sekolah kami ada bullying. Karena bullying ini dampaknya luar biasa. Anak itu nanti akan tidak mau sekolah. Bullying itu macam-macam bentuknya, bisa minta uang dengan cara pemalakan, dengan cara senior kepada junior menghukum sampai melampaui batas, ucapan-ucapan dan lain sebagainya. Ini kalau itu dilakukan tanpa diketahui oleh sekolah, anak ini akan menjadi tidak mau sekolah dan itu akan merugikan anak tidak bisa berprestasi lebih lanjut, bahkan tidak mau sekolah. Caranya kami di sini ada yang namanya tim-tim pencari mata-mata dari sekolah, yang mana kalau ada kejadian-kejadian itu segera lapor ke kesiswaan bersama tim. Di situ ada taruna, ada ketua kelas dan orang-orang yang kami sebar yang melihat secara langsung di lapangan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya ada pembulian, pemalakan kepada anak-anak, ya itu segera lapor ke tim kesiswaan. Insya Allah akan kami segera tindak lanjuti. Kalau dipaksa keadaan anak tidak bisa berubah, anak pembuli itu akan kami kembalikan kepada orang tua. Berarti sangat keras sekali ya untuk terhadap pembulian itu. Betul Mas, karena kami pernah suatu saat pas menjadi guru di suatu kelas swasta itu ada pembulian, akhirnya anak itu berkurang dan untuk kembali mencari sesuatu yang baik sulit, karena kalau sudah terdengar ke masyarakat itu sudah sulit, kita mengkantornya itu sulit. Terima kasih informasinya Pak. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Bendo semakin maju ke depannya. Terima kasih Mas. Oke, dan tanpa banyak gerakan. Kegiatan memicu di depannya dilakukan setelah dulu sedikit agak kencang agak terus ya, ada 3 besar yang masuk nominasi, nanti akan dikirim ke provinsi, ya. Jadi tidak ada 1, 2, 3 ya, 3 terbaik. Ini yang satu, apa lagi? Vivi Rahmawati, DPD 1, berdiri. Ya, itu belakang. Lalu yang kedua adalah Elvian Roman Nur Hamohani, 10 dengan 1, berdiri. Ya, ini nanti ini akan jadi akhirnya Bu Beni. Ya, duduk.
Yang ketiga, Naisela Tria Putri Mahdani 10 DPB 2. Mana? Ini. Ya. Coba yang 3 tadi maju ke depan. Oke, cukup. Saya tahu tidur nih sih. Semuanya ada batasannya nanti. Nah, ini adalah contoh kelas. Ini adalah kelas di mana yang saya mengajar ketika saya berikan materi, tidak sengaja saya ambil kelasnya dalam kondisi yang seperti ini. Jadi ini semuanya wajib kalian mengetahui, wajib selama 3 tahun di sini. Di sini adalah rumah kalian yang kedua, maka dijaga yang baik, dijaga betul-betul. Ya, selama kalian 3 tahun nanti di sini, yo ini rumah kalian, kelasmu yo ini. Maka kamu harus menaati peraturannya. Nanti setelah sudah masuk ke kelas, kontrak pembelajaran dengan wali kelas, kita buat markingnya sendiri-sendiri. Jadi nanti di ujungnya meja diberi lakban warna kuning. Dia bagus, semuanya tertata rapi. Nah, ketika berada di ruang komputer, semuanya sama. Tas, sepatu ditata yang rapi. Semuanya antara tertib, simbol yang sama. Kalau ini nanti artinya kalau ada yang seperti ini, maka kalian tahu mana arahnya yang harus ke sana. Nah, sama. Masuk ke pintu juga sama. Loh Pak, semuanya diatur. Iya. Inilah yang disebut dengan budaya industri. Kalau kalian sudah bisa mempelajari ini, kalian nanti akan tahu bagaimana bahayanya jika nanti kalian tidak sesuai dengan jalur. Misalkan contoh industri logam manufaktur yang menggunakan lelehan besi panas, ketika proses loading kalian tidak mematuhi peraturannya, di mana itu adalah jalur yang harus dipakai untuk distribusi, kalian langgar, kalian kena bahan panas, siapa kira-kira yang rugi? Siapa? Kalian sendiri. Ini adalah contoh. Kalau ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini banyak Bapak Ibu guru, ini juga nggak perlu. Nah ini, kalau kalian punya ruang tamu, nah ini, kalau tahun kemarin belum tanggung, kalian mulai dari menyapu, mengepel, membersihkan, menjaga kebersihan, kalian yang mengawasi semuanya. Ini saya ambil tanpa sengaja, ketika saya lewat, saya ambil. Meskipun di sini ada yang contoh tidak pakai sepatu. Nah ini bukan contoh yang bagus, tetapi kita ambil saja bagaimana dia berproses untuk menjaga lingkungan. Nah,